Keringat dingin muncul di dahi orang tua itu. Dia melangkah maju dan berkata, "Jadi, ini adalah penjaga istana Yun Xiao. Mohon maaf karena tidak keluar menemui Anda. Saya adalah Shu Hao dari Sekte Permata Surgawi." Di kota Yanwu, 7 lapisan pertahanan menahan pukulan Kaisar Wu. Pertempuran yang menggemparkan dunia itu terukir dalam di hati setiap seniman bela diri kerajaan Gagak Api. Meskipun kekuatan Li Yun Xiao masih sebesar Raja Bela Diri, tidak ada seorang pun, termasuk ketiga pemimpin sekte, yang ingin melawannya. Selain itu, Kaisar Bela Diri Surgawi, Li Huaqi, secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin melindungi kota Yanwu. Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Li Yun Xiao dengan Li Huaqi? Siapa yang tahu jika suatu hari nanti Kaisar Bela Diri akan datang mengetuk pintu mereka dan menghancurkan sekte mereka hanya dengan satu jari? Li Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kata yang bagus, kata yang bagus. Saya di sini hanya hari ini untuk menagih hutang. Saya tidak punya niat lain. Menagih hutang? Shu Hao mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Kastelan Yun Xiao, Sekte Permata Surgawiku, tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu dengan ini? Li Yun Xiao mengambil 2 hutang yang telah ditandatangani Wang Qiang dan berkata, "Coba lihat sendiri, Penatua Shu." "Mendesis, 2 miliar batu primordial kelas menengah?" Shu Hao terkejut dan berkata dengan marah, "Li Yun Xiao, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Jangan berpikir bahwa Sekte Permata Surgawiku mudah untuk ditindas." Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Elder Shu, jangan tidak sabar. Lihatlah lebih dekat. IOU ini nyata." Shu Hao terlihat tidak percaya, tapi dia masih menundukkan kepalanya dan membacanya dengan cermat. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika itu benar-benar sebuah IOU, maka saya harus melaporkannya kepada pemimpin sekte. Mohon tunggu sebentar." Sosoknya bersinar dan dia bergegas ke aula utama. Segera, sepertinya ada fluktuasi energi yang datang dari aula utama. Setelah itu, sekelompok besar orang berkumpul dari segala penjuru. Masing-masing dari mereka memiliki aura mengerikan dan tatapan tajam. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah leluhur bela diri. Wang Songhe berjalan keluar dikelilingi kerumunan. Tatapannya suram dan dia menatap Li Yun Xiao lama sekali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan kerumunan itu dengan cepat membuka jalan. 4 orang membawa seorang pria dan melemparkannya ke tanah. Seluruh tubuh pria itu berlumuran darah sambil terus-menerus melolong kesakitan. Sungguh pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Itu adalah Wang Qiang. Wang Songhe perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Putraku tidak tahu apa-apa dan menulis surat promes untuk sejumlah besar uang. Ini adalah masalah pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Permata Surgawi kita. Sekarang saya telah memukulinya dan menyerahkannya kepada Tuan Kota Yun Xiao untuk ditangani." Li Yun Xiao menatap Wang Qiang yang mengerang dan mendengus dingin. Pemimpin Sekte Wang benar-benar penuh perhitungan. Mengalahkannya bernilai lebih dari 2 miliar batu primordial kelas menengah. Di Gunung Meru, untuk menyelamatkan putra Anda, saya menggunakan semua harta sihir saya dan menyinggung semua ahli. Apakah hal-hal ini layak untuk dikalahkan? Dia menarik Duan Yue dan mendorongnya ke depan, berkata, "Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Master Sekte, tolong pukul bawahanku." Sial. Duan Yue mengutuk dan menepis tangan Li Yun Xiao sebelum berjalan kembali ke belakangnya. Wang Songhe mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa pendapat Tuan Kota Yun Xiao tentang hal itu?" Belum lagi jumlah uang ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Permata Surgawi kita. Meskipun demikian, Sekte Permata Surgawi kita tidak mampu membelinya. Hutang itu terutang oleh anak saya. Jika Anda ingin menemukan seseorang, temukan dia." Li Yun Xiao berkata dengan dingin, "Pemimpin Sekte Wang, berpura-pura menjadi miskin di hadapanku adalah kesalahanmu. Jika Anda benar-benar tidak memberikannya, maka saya hanya bisa menggunakan nyawa Wang Qiang untuk menebusnya." Dia mengeluarkan pedang ungu Ying Qing Suo, dan dengan aura pembunuh, dia secara bertahap mengarahkannya ke tenggorokan Wang Qiang. Mata Wang Qiang dipenuhi ketakutan. Bola matanya menonjol keluar.
dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Awalnya, ketika dia meningkatkan kekuatannya sebesar 1 bintang di Gunung Meru, dia menerima pujian Wang Songe dan bahkan dihadiahi persenjataan mendalam tingkat 6. Siapa sangka saat Xu Hao masuk dengan membawa IOU, ia akan langsung ditampar oleh Wang Songhe hingga muntah darah. Ketika dia berada di Gunung Meru, dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Yunxiao benar-benar berani membawa IOU ke Sekte Permata Surgawi. Ketika monster konstelasi bintang tua tiba di kota Yanwu, menyebabkan 2 Kaisar Wu muncul, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa lepas dari masalah ini. Selamatkan hidupku, Tuan Kota Yunxiao, selamatkan hidupku. Wang Qiang sangat ketakutan hingga air mata mengalir, dan dia terus gemetar. Dia juga tahu rencana ayahnya. Bisa dipastikan Li Yunxiao tidak akan berani membunuhnya di Sekte Permata Surgawi. Dengan begitu, soal IOU 2 miliar bisa saja tertipu. Tapi bagaimana Li Yunxiao bisa dinilai dengan akal sehat? Jika dia benar-benar melakukannya, maka hidupnya... Selamatkan hidupku? Wajah Li Yunxiao dingin ketika dia berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu di Gunung Meru, tapi kamu menangkap temanku untuk mengancamku. Sekarang kamu masih punya wajah untuk memintaku mengampuni hidupmu?" Tidak peduli bagaimana Wang Qiang memohon, wajah Wang Songhe tetap tenang, seolah acuh tak acuh. Li Yunxiao tertawa dingin di dalam hatinya sambil mengutuk rubah tua itu dalam hati. Jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak akan bisa keluar dari Sekte Permata Surgawi hidup-hidup. Sekte Permata Surgawi saat ini sangat takut padanya dan tidak ingin menyinggung perasaannya, tapi itu karena tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Tetapi jika dia benar-benar membunuh putranya, lelaki tua ini mungkin akan menggunakan seluruh kekuatan sekte untuk membunuhnya. Selanjutnya, dia datang ke Sekte Permata Surgawi dengan sebuah permintaan. Berpikir sampai saat ini, dia segera tersenyum dan menyimpan pedangnya. Meski wajah Wang Songhe masih sedingin biasanya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Itu hanya sekilas, tapi bagaimana itu bisa luput dari pandangan Li Yunxiao? Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apa, saudara Wang Qiang tetaplah putra pemimpin Sekte Wang. Saya memikirkannya, dan tidak peduli apa, saya tidak dapat mengambil nyawanya. Bagaimana dengan ini?" Dia berbalik dan berkata, "Tuan tua, ambil kandangnya. Kami akan memberi saudara Wang Qiang obat perangsang yang kuat dan mengurungnya dengan beberapa babi betina. Ini pasti akan menjadi nilai jual yang besar, dan kami dapat menjualnya ke kota Shangyang dengan biaya tertentu. Setidaknya kita bisa mendapatkan uang." "Haha, bocah nakal, kamu benar-benar kejam, tapi aku suka itu." Duan Yue tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan untuk meraih Wang Qiang. Wajah Wang Qiang menjadi pucat dalam sekejap. Kali ini, bahkan Wang Songhe tidak bisa tetap tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wali kota Yunxiao, seorang pria sejati bisa dibunuh, tapi jangan dipermalukan, jangan bertindak terlalu jauh." Mata Li Yunxiao menyipit, dan dia tersenyum. "Pemimpin Sekte Wang, seorang pria harus bisa dipercaya. Tadi kamu bilang terserah padaku bagaimana menghadapinya, dan sekarang kamu menarik kembali kata-katamu. Dia berhutang uang padaku, dan aku menggunakan uang yang dia peroleh untuk menebusnya. Apa yang salah dengan itu? Anda?" Wang Songhe berkata dengan marah, "Wali kota Yunxiao, apa yang harus saya lakukan agar Anda melepaskan anak saya?" "Nyatakan kondisi Anda." "Tapi 2 miliar itu terlalu banyak. Sekte Permata Surgawi, kita tidak mungkin mengeluarkannya." Li Yunxiao juga tersenyum. Semua orang sangat akrab satu sama lain. Di bawah langit biru kerajaan gagak api yang sama. Berutang sejumlah uang sebenarnya bukan apa-apa. Kali ini saya juga ingin meminta bantuan pemimpin Sekte Wang. Bagaimana dengan ini? Selama sekte Anda mengizinkan saya menggunakan formasi teleportasi, saya akan mengurangi utangnya sebesar 100 juta. Bagaimana dengan itu?" "Apa? Anda ingin meminjam formasi teleportasi kami?" Wang Songhe tertegun sejenak, lalu dia tertawa, tampak sangat bahagia, dan berkata, "Di seluruh kerajaan gagak api, hanya Sekte Permata Surgawi dan Sekte Permata Surgawi kita yang memiliki formasi teleportasi seperti ini. Wali kota Yunxiao telah menemukan orang yang tepat untuk datang ke sini.
Jumlah batu primordial yang dihabiskan untuk setiap teleportasi antar domain sangatlah besar. Bagaimana kalau wali kota Yun Xiao membantu sedikit anakku di Gunung Meru? Kali ini aku akan menteleportasimu sekali secara gratis. Kalau soal surat promes, hehe. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Yun Xiao berbalik untuk turun gunung dan berkata tanpa ekspresi, "Duan tua, bawa Wang Qiang ke sekte permata surgawi. Tebang beberapa pohon di sana untuk membuat sangkar." Ya, Duan Yue menjadi bersemangat dan meraih ke arah Wang Qiang. Wang Songhe buru-buru berkata, "Tunggu, wali kota Yun Xiao, mari kita bicarakan ini. 2 miliar itu memang..." Dia tiba-tiba berhenti berbicara dan seberkas cahaya muncul di matanya. Ia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Kita tidak bisa mengeluarkan 2 miliar batu primal, tapi kita punya sesuatu yang nilainya setara. Aku ingin tahu apakah Master Kota Cloud Sky tertarik?" Begitu dia mengatakan ini, para tetua sekte permata surgawi di sekitarnya saling memandang, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang direncanakan Wang Songhe. Shu Hao tiba-tiba berteriak, matanya melebar. "Pemimpin sekte, jangan bilang kamu sedang membicarakan." Kata-katanya segera menyebabkan sekelompok sesepuh bereaksi. Semua wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Ada yang mengerutkan kening, ada yang tertawa aneh, ada yang tertegun. Ekspresi semua orang dilihat oleh Li Yun Xiao, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya ada masalah dengan item dengan nilai setara yang disebutkan oleh pemimpin sekte Wang. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang tertarik." "Uhuk, uhuk!" Wang Songhe terbatuk 2 kali dan berkata, "Wali kota Yun Xiao, silakan ikuti saya." Kerumunan segera membuka jalan, dan Li Yun Xiao sedikit mengernyit, dan mereka berempat mengikuti Wang Songhe ke sekte permata surgawi. Sekte permata surgawi terletak di wilayah kerajaan Gagak Api, dengan energi spiritual paling melimpah. Pegunungan diselimuti kabut, dan sekte tersebut telah berdiri selama ribuan tahun. Pohon-pohon besar di pegunungan yang berakar tepat di bongkahan batu, dengan daun dan dahan yang pendek, rimbun dan menghijau, memberikan kesan yang kuat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di aliran pegunungan, di mana air terjun jatuh dari langit, memercikkan batu giok kemana-mana. Di dinding tebing, ada beberapa kata yang berani dan kuat. 24 jembatan terang bulan. Kata-katanya seperti naga dan ular yang menari, bertenaga dan bebas, dan di tengah air terjun, bersinar dengan cahaya yang terang, memberikan perasaan aneh dan perasaan beribadah. Murid Li Yun Xiao berkontraksi, dan dia berkata dengan serius, "Tempat apa ini? Perasaan yang aneh." Wang Songhe tersenyum dan berkata, "Ini adalah tanah suci sekte permata surgawi, dan juga bisa disebut tanah warisan." Tanah warisan. Li Yun Xiao terkejut, dan kemudian ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pikir itu adalah sesuatu yang baik. Jadi ini adalah tempat untuk teknik budidaya. Di dunia ini, saya memiliki teknik bela diri sebanyak yang saya inginkan. Barang yang nilainya setara dengan Master Sekte Wang tidak berharga di mata saya." Nada yang besar sekali. Semua orang sangat tidak puas. Ada banyak teknik bela diri yang diinginkan di dunia. Wang Songhe juga terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tuan Kota Yun Xiao memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya, dan tentu saja dia tidak akan peduli dengan beberapa teknik bela diri. Namun warisan sekte permata surgawi kita berbeda. Ini bukanlah warisan teknik bela diri, melainkan warisan fisik ilahi." Warisan fisik ilahi. Li Yun Xiao sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, "Maksudmu, fisik khusus itu juga bisa diwariskan?" Wang Songhe tersenyum bangga dan berkata, "Itu benar. Dikatakan bahwa Tuan Kota Yun Xiao juga ahli dalam teknik pemurnian tubuh, dan secara alami mengetahui kekuatan fisik khusus tersebut. Namun, itu adalah tubuh dewa bawaan yang tidak dapat diubah, dan fisik ilahi bulan cerah dari sekte permata surgawi." Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.